Kuntilanak di iklan SCTV Family. Jadi tayangan ini adalah sebuah bisa dibilang kayak video identitas dari stasiun TV, atau mungkin banyak orang menyebutnya sebagai Station ID. Jika kalian nonton TV, kalian pasti akan menemukannya di sela-sela iklan. Di setiap masing-masing stasiun TV di Indonesia pasti punya station ID-nya masing-masing. Dan ada sebuah tayangan station ID yang sangat ramai diperbincangkan oleh orang-orang, yakni station ID dari SCTV pada tahun 2005. Kenapa bisa begitu? Emangnya ada apa sih di tayangan itu? Jadi ada dua kuntilanak yang menari-nari di belakang para talent yang sedang perform. Dan kata orang-orang, kuntilanak tersebut adalah 100% real. Waduh, aku akan coba jelasin. Kalian harus nonton dari awal agar paham konteks tayangan ini. Di sepanjang durasi akan ada adegan-adegan dengan tema yang berbeda. Adegan pertama memperlihatkan ada adegan tema ala-ala India. Adegan kedua ada tema kungfu. Adegan ketiga ada tema horor. Kalian bisa lihat sendiri ada dua kunti di situ. Dan di bagian penutup, semua talent dari semua adegan tadi berkumpul jadi satu, termasuk dua kunti tadi. Jadi intinya, dua kunti itu adalah kru talent. Gue heran sama orang-orang yang nyebar isu ini. Mana kalian percaya lagi? Kuntilanak di iklan azan maghrib Trans TV. Jadi ini adalah sebuah foto yang masih menjadi misteri sampai anak cucu kita nanti. Terlihat dengan jelas kayak ada kuntilanak yang berada di dekat pot tanaman di sebuah stasiun. Dari ingatanku, aku agak lupa apakah aku pernah nonton azan ini atau belum. Karena banyak sekali tayangan azan maghrib di TV yang aku tonton dulu pada tahun 2004 hingga 2013. Jadi ingatanku agak samar-samar. Sebenarnya, banyak yang bilang kalau ini adalah editan. Dan sebagian lagi banyak yang bilang ini adalah real penampakan. Aku udah search berbagai artikel, namun hasilnya kosong. Lantas, siapa yang ngefoto layar TV ini? Jadi foto ini awalnya ditemukan di sebuah blog jadul ini. Kayaknya ya. Kalian bisa lihat tahun berapa postingan ini di-upload. Ada juga video di YouTube yang berjudul Echa Dengar Azan, yang memperlihatkan si Echa sedang nonton azan maghrib tersebut di TV. Dan kayaknya itu adalah azan yang sama. Satu-satunya cara agar misteri ini terungkap adalah dengan nekat datang langsung ke pihak Trans TV. Karena Trans TV menyimpan berbagai arsip-arsip tayangan azan maghrib dari tahun ke tahun. Sosok hitam di iklan Sunsilk. Ini adalah sebuah iklan shampoo Sunsilk pada tahun 2001 yang udah menjadi perbincangan banyak orang dikarenakan ada sosok entitas hitam yang berada di background. Jika kalian perhatikan, sosok hitam tersebut tampak diam duduk membelakangi layar. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah sosok itu adalah salah satu kru iklan atau jangan-jangan penampakan asli? Seharusnya, jika ingin membuat iklan yang profesional, harus tidak ada sama sekali kru yang terlihat atau bocor di kamera. Lantas ini siapa? Jadi ada teori yang bilang kalau iklan ini syuting di taman outdoor. Dan sosok hitam yang duduk itu adalah salah satu pengunjung. Dikarenakan kameranya fokus ke model utama, backgroundnya jadi ngeblur. Maka dari itu pengunjung itu tampak hitam semua. Ditambah lagi mungkin pengunjung itu rambutnya panjang dan memakai pakaian hitam semua. Jadi ya menghasilkan visual kayak penampakan sih. Tapi bagaimana menurut kalian? Wajah wanita di iklan Aqua. Aqua telah merilis sebuah iklan di TV pada tahun 2010 dan tiba-tiba iklan itu menjadi viral gara-gara ada penampakan wajah wanita di scene bebatuan bawah air. Bahkan kejadian ini juga pernah masuk di acara TV On The Spot. Kalau kalian ada yang ingat, ada yang bilang itu adalah penunggu mata air. Ada yang bilang kalau itu adalah arwah wanita yang meninggal tenggelam dan tertimpa batu. Dari pihak Aqua tidak memberikan klarifikasi sedikit pun, karena pihak Aqua tahu kalau itu adalah hal yang sangat tidak berguna. Jadi itu adalah efek dari penglihatan manusia yang disebut pareidolia. Jadi kayak cocok logi gitu. Yang sebenarnya itu bukanlah wajah, kalian anggap itu adalah wajah, karena teksturnya menyerupai kayak wajah. Jadi intinya itu bukanlah penampakan wajah wanita, tapi itu adalah batu yang terkikis oleh aliran air, sehingga kayak mirip wajah gitu. Bayangan di iklan I'm3 Free Talk. Jadi ini adalah sebuah iklan dari I'm3 Free Talk yang kayaknya tayang pada tahun 2011. Namun iklan ini malah rame jadi obrolan orang-orang yang katanya muncul sosok penampakan. Jadi penampakan ini muncul saat ada scene si cewek yang sedang menelpon. Namun tiba-tiba ada bayangan hitam yang sangat cepat sekali bergerak di depan kamera. Dan orang-orang pada heboh bilang kalau ini adalah penampakan. Tapi tahukah kalian, jika kalian turunkan play speednya, kalian akan kaget dengan fakta yang akan kalian temukan. Jadi di penglihatan aku, ini adalah seseorang yang memakai jaket hitam dan helm hitam. Intinya, iklan ini disuting di halte, dan tidak sengaja ada abang-abang naik motor lewat dengan cepat.
Kesimpulannya, itu bukanlah penampakan. Penampakan di iklan Gary Salut. Ini adalah iklan Gary Salut Choco Hazelnut yang pernah tayang pada tahun 2010. Dan mungkin kalian ada yang udah familiar. Di iklan ini memperlihatkan ada model cewek yang sedang mempromosikan Gary Salut dengan berjoget-joget. Setelah itu, jika kalian lihat dengan detail di area jendela ini, akan ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Jadi kayak ada bayangan kepala hitam yang lewat. Lantas, apakah itu beneran sebuah penampakan? Menurut aku sendiri, itu kayaknya adalah salah satu kru yang kebetulan sedang lewat. Jadi kru tersebut mungkin nggak tahu kalau syuting sedang dimulai. Karena jendelanya tertutup oleh tirai, makanya dia lewat aja. Dikira syutingnya belum dimulai. Fun fact, kalian pasti kepikiran sebenarnya konteks iklan ini ngapain sih? Kenapa dia joget-joget? Dan kenapa ada timeline video di bawah layar? Jadi iklan itu adalah parodi dari video viral Marshanda pada masa itu, di mana video itu Marshanda sedang joget-joget dan marah-marah ngatain orang-orang yang bikin dia depresi. Dulu video joget-joget ini dianggap gejala perilaku bipolar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di TikTok? Tangan misterius di iklan Cooling 5. Jadi iklan satu ini sangat bikin heboh masyarakat karena sangat jelas tiba-tiba muncul tangan misterius di background. Iklan ini rilis pada tahun 2016 dan orang-orang pada ketakutan dengan adanya kemunculan tangan misterius tersebut. Orang-orang pada yakin kalau itu adalah sebuah penampakan, tapi menurut aku pribadi itu bukanlah tangan hantu atau semacamnya. Itu merupakan ulah iseng dari salah satu krunya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku menemukan video take mentahannya. Tuh, kok ada tangan? Hah, ada tangan? Siapa? Enggak. Apa tuh ada yang? Lampu mati tadi ya? Lampu. Enggak ada tangan. Para kru tiba-tiba kayak panik karena ngelihat tangan itu tiba-tiba muncul di belakangnya Arman Maulana. Tapi jika didengar dari nadanya, kayak panik settingan gitu sih. Dan Arman kayaknya kebingungan dengan apa yang terjadi. Dari video mentahan itulah aku langsung menilai kalau penampakan tangan itu adalah settingan para krunya. Aku merasa para krunya kayak pada so asik aja sih ke Arman Maulana. Penampakan di iklan Pocky. Iklan ini tayang di TV pada sekitar tahun 2019. Apakah kalian ada yang pernah lihat iklan ini di TV? Jika pernah, mungkin kalian melewatkan Easter egg penampakan di dalam iklan ini. Seperti yang kalian lihat, ada sebuah sosok atau entitas penampakan yang ada di spion tengah. Kata orang-orang, sesuatu misterius yang berada di spion mobil tersebut merupakan sosok penampakan wanita berambut panjang. Tapi, kalau menurut aku pribadi, sosok itu bukanlah penampakan, melainkan adalah kursi mobil. Kita tahu kalau sulit sekali melihat detailnya, tapi dari pandangan aku pribadi, kayak ngelihat kursi mobil. Memang sekilas kayak kelihatan seperti kepala wanita berambut panjang. Kalau aku sendiri berpikir itu adalah kursi mobil, kalau kalian ngelihat apa? Pocong di iklan Nutrisari. Jadi iklan ini tayang pada tahun 2019. Iklan Nutrisari Blewah satu ini memiliki 9 juta views. So ya, iklan ini ramai menjadi obrolan. Bukan karena Nutrisari Blewahnya, tapi gara-gara ada penampakan pocong di background. Jadi kata orang-orang, sosok putih di background itu adalah penampakan pocong. Nggak semua yang berbentuk panjang, berdiri, dan berwarna putih itu selamanya pocong, men. Bisa jadi itu mungkin sebuah tugu, patung, pilar bangunan, atau yang lain-lain. Dikarenakan fokus kameranya ke model iklan, backgroundnya jadi kayak bokeh atau ngeblur paling simpelnya. Jadi intinya, itu bukanlah pocong, tapi sebuah benda. Yakin 100% banget gue mah. Kalau itu pocong beneran, apa nggak kabur semua tuh para talent iklannya? Kagak syuting iklan jadinya. Penampakan di iklan Aqua 2. Ini adalah iklan Aqua lainnya yang tayang pada tahun 2015. Jadi iklan satu ini juga mendapat Easter egg penampakan seperti iklan-iklan sebelumnya. Iklan satu ini menampilkan kejadian yang sangat chaotic di sebuah ruangan. Pada saat adegan cewek ini panik, ada sebuah bayangan putih yang lewat di luar bangunan. Gara-gara adegan itu, orang-orang langsung pada nunjuk-nunjuk kalau itu adalah penampakan. Tapi apakah benar itu adalah penampakan? Menurut aku sendiri, belum tentu itu adalah penampakan. Kalau talent, jelas nggak mungkin. Karena semua talent iklan harus berada di depan kamera. Jadi mungkin saja itu adalah salah satu kru iklan yang sedang bertugas. Kalau dibilang penampakan sih, ini masih dipertanyakan. Tapi bagaimana dengan kalian? Apa kalian yakin kalau ini adalah penampakan? Penampakan di iklan Sunsilk 2. Untuk yang satu ini merupakan iklan dari luar negeri sih. Alasan aku tambahin ke list ini ya buat tambahan aja sih. Ini adalah iklan Sunsilk lainnya, yang kata orang-orang ada penampakan kuntilanak dengan jelas.
Apa benar? Iklan ini rilis pada tahun 2003 dan tayang di berbagai negara. Jujur aku belum pernah lihat iklan ini waktu kecil. Jadi video ini tiba-tiba muncul saat aku lagi bikin skrip. Jadi ada sebuah scene di mana ada sosok kuntilanak yang berdiri di dekat tembok. Dan untuk pertama kalinya aku tonton, aku agak sedikit kaget dengan ini. Tapi setelah aku menemukan video originalnya, aku jadi bingung. Loh kok di video aslinya kuntinya nggak ada? Terus aku langsung kepikiran, apakah penampakan ini editan? Dan setelah berjam-jam aku search di Facebook, Reddit, TikTok, dan bahkan Kaskus, aku nggak nemu doxly dan penjelasannya. Dan bahkan yang kalian temui di YouTube merupakan video re-upload. Bagi kalian yang berhasil nemu informasi apakah penampakan Kunti itu asli atau editan, komen aja di bawah. Jadi itulah nggak semua sih, iklan-iklan komersil Indonesia yang ada easter egg penampakannya. Di video ini aku sengaja tidak memasukkan penampakan iklan Axe dan Ramayana. Alasannya, penampakan di iklan Axe, kata orang-orang ada pocong di jendela. Masalahnya, entah itu gue udah tua atau emang mata gue aja yang rada minus 40, gue nggak ngelihat apapun di jendela itu. Seriously, I don't see any Dan ada juga kepala Kunti di pojokan. Nggak semua benda ngeblur langsung lu anggap itu penampakan anjir. Penampakan iklan Ramayana, kata orang-orang katanya ada sekilat cahaya putih di jauh sana. Tapi what if I told you, itu adalah orang pakai baju putih bawa motor. Pas kebetulan lagi lewat aja. Jadi ya, hope you enjoy this video.